semuanya. Oke. Aku akan pin komen. Oke. Hai semuanya, selamat bergabung lagi di Teater Indonesia Instagram Live. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Rio Dewanto. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai perjalanan karirnya di dunia perfilman Indonesia dan juga his iconic years on screen. Oke, kebetulan Rio juga udah bergabung sama kita. Langsung aja di invite. Halo Mas Hai, Rio. hai Ya, Dila, apa kabar? baik. Ini azannya juga belum selesai-selesai, jadi nggak Gak apa-apa apa-apa, ya kita kalau tunggu azannya dulu aja kali ya. ah, boleh. Oke, Oke, ya. sebelum kita mulai interviewnya, aku akan kasih tahu dulu ke viewers kita kalau Yap, comment sectionnya akan dimatiin dulu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja di komen di bawah. Nanti di akhir mhm. sesi interview, aku akan tanya-tanyain ya. Oke, Oke, mungkin sambil nunggu azan kali aku mau tanya-tanya dulu nih, Mas Rio, apa kabar? Lagi sibuk baik, apa belakangan ini? sehat Dila. Dila apa kabar? Baik, Semoga baik. sehat-sehat juga ya. Ya, Kalau lagi sibuk, hampir setiap hari ya ke kantor karena sekarang udah punya tanggung jawab baru jadi CEO perusahaannya Filosofi Kopi. ya. Dan kita lagi persiapan film yang ketiga, udah mulai masuk persiapan praproduksi karena kita akan plan syuting itu di bulan depan September, udah bentar lagi. Ya. Jadi selain disibukkan dengan internal perusahaan Filosofi Kopi sendiri, kemudian juga di film ini ya aku pastinya main, kemudian juga producing juga. Jadi Ya. wah kerjaannya cukup numpuk banyak banget. Apalagi di tengah new normal kayak gini ya, Mas. Kan Ya di pasti. tengah masa pandemi ini ya. Ya ya ya. Oke, mungkin sebelum kita ngomongin nih tentang karir nih, mungkin di Mhm. dunia film gitu ya. Aku mau tanya dulu nih, dulu katanya awalnya mau jadi penyanyi, bener atau enggak? Iya dulu sempat kepikiran, wah gue pengen banget bisa jadi rockstar, asik ya. Waktu bahkan sempat punya band, terus kita sempat reguler di beberapa kafe di Jakarta. Itu sebelum aku masuk di dunia acting ya. Ya. Lalu itu pas aku masih kuliah. eh Cuman kita sempat bikin beberapa lagu, nggak bisa dibilang nggak berhasil lah bandnya. Ya udah akhirnya terjun ke dunia acting, menjalankan ini, ya nyanyinya tetap gitu sering nyanyi di kayak di ruangan kantor aja masih sering juga nyanyi di rumah sama anakku. Akhirnya ya udah ke apa namanya tersalurkannya dengan hal-hal yang kayak gitu kayak sama anakku sekarang suka banget nyanyi dia. Wah, Ah, mm-mm. si Salma ya Mas, ya lucu banget. Ya, Dulu aku juga inget banget waktu itu sempat liputan ke Filosofi Kopi ya. Waktu itu mhm. masih ada almarhum Glenn Fredly. Oh Waktu itu ya, Mas Riko sama Mas Tito sama Mas Glenn Fredly tuh sempat ada konser kecil gitu. Aku inget ya. videonya masih aku simpen. Oh gitu, wah makasih. Mau dong kalau ini. Soalnya kita Ada. waktu itu juga aku capture dari YouTube gitu. Oh, Iya, jadi waktu itu bikin project kita re re apa ya, remake lagunya Sheila on Seven untuk kebutuhan soundtrack film Filosofi Kopi yang kedua, ya. lagu yang Sahabat Sejati itu. Jadi aku duet sama band, em, kemudian lagunya diaransemen ulang oleh almarhum Bung gitu, Bung Glenn. Hmm, Ya, I see. Nah, kalau misalnya dulu nih kan di film Arisan sempat juga ngisi soundtrack kan. iya. Nah, ada niatan lagi nggak sih Mas kembali ke dunia tarik suara gitu? Maksudnya dijadiin Hmm, profesi gitu selain main film. ya maksudnya itu udah apa ya bukan hobi ya tapi kayak dengan sendirinya kadang-kadang ya udah aku nyanyi aja gitu musik tuh udah menjadi bagian dari perjalanan hidup aku aja gitu tapi aku Ya. nggak yang nggak yang apa ya eh nggak yang ambisius juga ingin ingin wah gue harus jadi musisi gitu karena ya mengetahui bahwa posisi sekarang aku punya banyak banget tanggung jawab gitu dan aku Ya. rasa
secara waktu aja udah nggak memungkinkan. Kemudian secara energi juga aku yakin belum tentu aku sanggup gitu. Tapi kalaupun ada kesempatan ya pengen banget sih, pengen banget. Cuman aku nggak yang ambisius, wah harus bikin lagu, nih ngeband lagi gitu, nggak juga. Ya, di Masih. bawah santai aja. Kan selain bisnis terus film juga kan sempat maksudnya main teater juga kan, ada teater Ya, musikal juga. Jadi mungkin mhm. hobinya juga bisa disalurin ke situ gitu ya. Ya benar, benar, benar. Dan kita akan plan juga nih tahun depan kita akan bikin musical, tapi masih rahasia. Kitanya Oke. siapa tuh? Nah, tapi aku akan terlibat. Gitu. Oke. Nah, Mas, kalau misalnya kita ngomongin awal mulanya nih masuk ke dunia entertain gitu ya, bisa Yap. diceritain nggak sih seperti apa sih ceritanya kok bisa tiba-tiba dari nyanyi nih punya band terus sekarang ke dunia peran gitu? Mhm. Ceritanya dulu aku tuh secara akademisi tuh nggak sangat tidak baik lah. Ya, Kayak SMA pindah-pindah, nggak naik kelas, terus beli raport, terus kuliah juga sempet sempet drop out, pindah lagi Jakarta. Akhirnya aku sempat ngambil advertising di salah satu kampus di daerah Dharma Wangsa yang sekarang udah tutup, udah nggak ada kampusnya. ya, Tapi lulus di sana. Nah, ketika lagi proses kuliah si advance diploma itu, aku tiba-tiba bukan ditawarin, tapi diajak untuk coba casting dengan manajerku yang sampai sekarang ini nih, manajerku ya. namanya Boy. Nah, Boy ini si manajerku dia sebenarnya kakaknya sahabat aku dari kecil. Jadi udah kayak keluarga lah. Dan dia udah kerja di satu manajemen pada waktu itu, manajemen artis. Nah, terus dia bilang ya nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Boy gitu kenapa dia ngajak aku casting. Tapi Ya. dia bilang kayak, coba casting yuk. Terus aku kayak, apa, gue nggak ngerti acting sama sekali, gue nggak bisa gitu. Em, udah, terus coba beberapa casting, ada yang ketolak. Akhirnya pertama kali keterimanya itu eh film Pintu Terlarangnya Joko Anwar, satu scene sama filmnya Bang Ocai, eh apa Ratu Cosmopolitan. Itu juga cuma satu scene doang. Terus abis itu banyak main sinetron aku di Multivision, di MD, di lalu aku aku cukup 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 orang mengenal aku itu ketika aku dapat kesempatan ketika aku main FTV di production house DSX dulu namanya, Dharma Wangsa 10. Terus aku dikasih kesempatan untuk bisa mainin pemeran utama. Nah, dari situ mulai ada tawaran film dan di filmnya punya porsi yang cukup banyak gitu. Ya. Pertama kali yang aku dapat porsi yang cukup banyak itu filmnya Mas Hanung Bramantio, judulnya Tanda Tanya gitu. Udah setelah itu baru Arisan, Garuda di Dadaku, Modus Anomali dan yang lainnya gitu. I see. Nah, kalau Ya. misalnya kita kelas balik nih ya, Mhm. film pertama, maksudnya bukan film pertama, tapi dulu film Arisan Mhm. satu sama 2 tuh lumayan booming banget karena menurut aku dia topiknya tuh benar-benar progresif gitu kan. Nah, Ya. eh, apa waktu ditawarin mainin perannya Okta gitu, itu Hmm. challenging gak sih? Challenging banget karena ya buat aku yang punya apa ya, yang nggak punya pengalaman yang cukup banyak di acting, Ya, awalnya pressure juga sih. Tapi siapa yang nggak mau main sama Nia Dinata gitu, dan ya, kemudian IP Arisan, IP yang luar biasa kan. Aku bisa keterima di situ, ya buat aku itu blessing banget. Jadi sebisa mungkin apapun itu aku lakuin. Dan yang paling ngebantu banget ketika Arisan tuh istriku, Atika. Waktu itu kita masih pacaran. ya. Dan Atika ada sanggar, dia ngelatih aku cara jalan, cara ngomong. Kata dia, Pak, pokoknya kamu harus berasa cantik aja. Cantik gimana cantik? Udah ya, akhirnya dia latih jalan. Awalnya latihan jalan dulu, jalan udah nggak gitu, masih masih kurang lemes. Iya, oke. Udah. Jadi yang punya peran sangat gede banget tuh Atika sih. Kalau Arisan bener-bener apa ya, aku intens sama dia Ya. sangat membantu di sisi persiapannya gitu ya. I see. Nah, kalau Hmm. udah main film kan yang aku lihat ya, Mas Rio tuh mainin tuh banyak banget peran dan itu diverse banget gitu kan. Nah, Oh gitu, uh, wah makasih. Thank you, thank you. dia diverse banget. Soalnya ada thriller juga, ada horror juga ya kan, terus ada film Ya, ya. keluarga juga gitu. Jadi menurut aku kayak
perannya tuh benar-benar diverse gitu. Nah, kalau misalnya dalam dunia perfilman nih menurut Rio sendiri ya, bisa di-share Mhm. nggak sih unsur penting apa sih yang harus dimiliki oleh seorang aktor supaya dia tuh bisa jadi sukses gitu? Apa ya? Ini mungkin yang aku lakukan gitu ya. Aku nggak Ya. tahu apakah ini ideal buat orang lain atau apakah ini bener atau enggak. Karena aku yakin setiap aktor punya metodenya masing-masing gitu. Hmm. Cara mereka berproses, cara mereka memilih sebuah karakter, cara mereka membangun karir mereka, pasti itu punya idealnya masing-masing. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa ini bener atau enggak. Tapi yang aku lakukan adalah mengkurasi apa yang aku pengen mainin dan apa yang pengen aku kerjakan. Karena aku beberapa kali ada beberapa project yang aku kerjakan tanpa aku kurasi tapi lebih memikirkan ya udah deh ambil aja karena gue nggak enak, ya udah deh ambil aja karena gue butuh uang, ya udah deh ambil aja karena lagi nggak ada job gitu. Nah kemudian eh end up-nya dan outputnya ketika aku ngejalanin itu nggak enjoy, kemudian pas aku nonton juga kayak banyak, kadang-kadang tuh ketika aku nonton film aku sendiri itu dimana momen aku bisa belajar lagi gitu Ya. untuk di kedepannya aku lebih tahu, oh ketika aku dihadapkan dengan situasi drama seperti ini kemudian aku harus membuat apa di kedepannya gitu. Nah Ya. ketika aku nonton pas aku nggak nyaman dengan proyeknya, ketika aku ngambil proyek itu yang asal ngambil aja, berasa banget aku ngerasa kayak kok gue gini ya, ini kayaknya kok banyak koknya gitu, kok gini kok gitu lah. Jadi Ya. sekarang aku jauh lebih selektif sih untuk mengambil project apa yang pengen aku mainin gitu. Bukan berarti aku sombong atau aku berasa belagu banget sih ini aktor, tapi buat aku penting sekali karena em, apa ya, cara kita membangun strategi di dalam karir acting itu sendiri, membangun brand Rio Dewanto ini di publik, kemudian juga eh, karya film itu kan long lasting ya, sampai anakku gede, sampai dia punya cicit, sampai aku udah nggak kelihatan di dalam tanah gitu. Kalau misalkan kalau misalkan barang itu masih tersimpan dengan benar, itu akan ada terus gitu, dan aku nggak pengen meninggalkan jejak yang nggak baik untuk orang lain sih, itu aja. Apalagi untuk keluarga aku sendiri. Oke. Ya. Jadi kayak apa ya? Maksudnya ikut berperan dalam film tapi make an impact gitu. Yes, ya, I kurang see. lebih seperti itu. Dari seluruh genre. Sorry, Dila, tadi agak keputus sedikit. Maaf. Gimana gimana? Boleh Iya, diulang? nggak apa-apa. Sorry. Dari seluruh genre yang pernah dimainin nih, what's your favorite genre sih sebenarnya? Mhm. Ada nggak? Drama, drama, Drama. Wow, drama. I thought you're going to Ya, say action. Karena you look good in action sama thriller. wah, thank you, thank you. Tapi drama tuh kompleksitasnya jauh lebih besar sih. Untuk membangun dramaturgi, alur drama yang bener tuh nggak mudah gitu. Ya. Dan sebagai aktornya sendiri, ketika dituntut dengan skenario, menghidupkan karakter, kemudian membuat alur drama dari awal film sampai akhir, membuat penonton stay di dalam bioskop tuh nggak mudah menurut aku. Tantangannya gede banget gitu, untuk nge-breakdown skenario tersebut gitu. Ya. Kalau untuk karakter sendiri, ada nggak yang pengen Rio pengen banget mainin tapi belum kesampaian? Banyak banget, kalau ditanya kayak gitu aku selalu bingung jawabnya. Karena terlalu banyak. Kalau misalnya ngikutin kemauan aku, mau ini banyak banget. Banyak banget, banyak banget. Terlalu banyak. I see. Nah, setelah main film kan waktu itu juga sempat memproduseri sebuah film juga kan, Ya, Wonderful Life. Nah, gimana tuh rasanya apa setelah main film sekarang jadi produser gitu? ya, Wonderful Life itu film, oh enggak, film kedua yang aku produserin sebenarnya. Aku Hmm. produserin pertama itu Filosofi Kopi yang kedua. Lalu Wonderful Life karena memang apa ya, kita pengen membuat sebuah film tentang parenting. em, Kemudian
menceritakan tentang anak diseleksia gitu, dan masih masih banyak teman-teman di luar sana yang masih bertanya-tanya diseleksia itu seperti apa sih, atau kadang-kadang bahkan diseleksia itu dianggap bukan bukan apa ya, eh, dianggap kadang-kadang buat lelucon aja gitu. Nah menurutku tuh itu kayaknya ini problem deh. Menurutku ini penting banget untuk disuarakan gitu. Tapi dengan cara yang kita buat. Em, Belajar banyak banget dari producing itu. Kemudian ya ini sekarang ini produserin lagi gitu di Ya, Filosofi Kopi yang ketiga, dan dihadapkan dengan beberapa hal-hal yang lebih pusing lagi, ditambah karena pandemi ini kan. Maksudnya dengan kita membuat protokol kesehatan aja itu udah menambah apa ya, energi yang harus kita keluarin gitu, dan kemudian juga secara dari segi budgetnya pun juga akan ada kenaikan pastinya kan gitu. benar-benar. Mm-mm. Nah, Mas, kan apa ya, pelajaran terpenting apa sih dari bekerja bareng sama sutradara-sutradara lain nih? Pelajaran terpenting eh apa ya, menyenangkan sih. Aku senang banget maksudnya bisa ketemu sama nggak cuma sutradara tapi semua orang di Ya, film tuh kan kerja kolektif banget ya. Jadi meskipun sutradara sebagai nahkoda di sebuah kapal itu, tapi masih banyak kru-kru kapal yang lain yang perlu juga, dan bukan perlu juga, tapi yang juga penting buat aku, dan banyak banget aku belajar dari mereka gitu. Tapi kalau sutradara sendiri, pastinya iya, maksudnya menyenangkan banget aku bisa bekerja sama dengan banyak sutradara gitu, dan apalagi ada beberapa yang kemudian di film berikutnya kadang-kadang aku di approach langsung, kadang-kadang casting, terus tapi keterima bisa kerja bareng lagi tuh, buat aku kayak wah apa ya, kayak kayak seru aja, kayak 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 reunian terus ya gitu. I see. Nah, Mas, apa Yap. namanya? Tadi kan aku juga sempat nanyain ya tentang teater gitu. Nah, mungkin bisa Hmm. dijelasin juga ke viewers kita. Bedanya teater sama main film. Itu apa sih? Bedanya yang satu di layar, yang satu di panggung. Semua orang juga tahu ya. Iya. Aduh, kesulitannya tuh apa gitu. Apa ya, komitmen sih, komitmen. Ditambah dunia teater di Indonesia mungkin belum, ya kalau compare sama, jangan Broadway deh, kejauhan ya. Misalkan compare sama Prancis gitu atau Italia gitu ya. Ya, Ya culture atau komunitas teater mereka tuh udah punya marketnya sendiri, dan marketnya market yang apa ya, komunitas itu bener-bener support gitu ketika the time teknologi membang apalagi gitu ya. Kemudian dengan segala macam akses yang sangat mudah, teater itu sendiri menjadi, kalau aku nih, ini pandangan aku ya, mungkin debatable banget gitu, tapi ya. buat aku kemudian orang-orang lupa sama sama sebuah karya seni yang memang punya perjalanan yang panjang dengan persiapan dan komitmen yang luar biasa gitu, dan butuh apresiasi untuk itu bisa tetap hidup. Hmm, Menyenangkan sih buat aku berproses di teater gitu ya, meskipun punya waktu yang lama. Ya. Ngomongin bayaran juga mungkin nggak seberapa gitu, tapi aku lebih berpikir bahwa ini nggak boleh mati, ini nggak boleh hilang dari kultur Indonesia. Kalau ngomongin kultur Indonesia sendiri pun juga, bagaimana agama masuk aja beberapa lewat wayang, lewat teater, atau dari setiap daerah tuh kayak Jawa punya teaternya sendiri, kemudian di daerah Sumatera pun juga beberapa mereka punya punya opera atau teater sendiri. Jadi itu udah menjadi bagian dari kultur bangsa kita sebenarnya. Nah, sayang banget ketika itu hilang dan nggak diapresiasi sama sama manusia yang ada di negara ini kemudian. Ya, eh Gitu sih. I see. Ya, aku juga kan sebenarnya aku juga penikmat film, tapi at the same time aku juga pengen lihat teater kita tuh udah maju gitu. Karena menurut aku teater itu benar-benar menarik banget Ya, gitu. Nah, Mas, kalau misalnya nih ngomong-ngomong tentang teater,
ada nggak play yang paling berkesan? Dan waktu itu Play. memerankan apa? Play aku sendiri apa yang aku tonton? Aku sendiri berarti ya. Ya, Paling hampir semuanya berkesan karena punya prosesnya masing-masing pastinya. ya. Tapi yang paling berkesan tuh ya pastinya yang pertama kali karena wah panggung nggak bisa diulang, nggak bisa retake, proyeksi suara harus gede dan pertama kali aku teater tuh nggak pakai hanya pakai mic yang di tengah apa namanya kondensor tapi nggak pakai mic gini jadi aku harus melatih proyeksi aku bisa ngomong sampai ujung sana kedengeran di ibaratnya yang penonton yang di bangku paling ujung mereka bisa dengar suara aku gitu dan itu nggak mudah sih maksudnya untuk persiapan itu tuh sekitar kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah untuk untuk Wow. teater tersebut gitu tapi pada akhirnya kemudian eh apa ya efek terhadap terhadap eh aku sendiri ketika aku berakting gitu ya dihadapkan dengan proyek apapun sangat siap banget sih karena bukan hanya sekedar kita mempelajari skenario itu tapi kalau teater tuh ada proses olah tubuh, olah vokal, olah gerak itu sebelum masuk ke skenario jadi tiap hari tuh kayak apa namanya eh kalau olah gerak tuh kayak kayak tai chi gitu loh. Ada beberapa gerakan tai chi. Kemudian kalau olah vokal ya kayak humming. Terus Ya. ya gimana mengolah vokal lah untuk bisa suaranya suaranya bulat dan artikulasinya jelas. Lalu baru masuk ke skenario. Nah, terus udah di setiap hari dihadapkan dengan skenario itu. Kalau dibilang bosan, bosan. Tapi itu dia, makanya kenapa aku bilang tadi komitmen bahwa teater itu perlu komitmen yang besar sih untuk kita bisa terlibat di dalamnya. Ditambah, kalau misalkan di Broadway enak sekali. Misalkan kita persiapan, kemudian play-nya bisa dalam setahun kita play-nya setahun gitu. Nah, kalau di Nah, Indonesia, nah, iya kalau di Indonesia udah persiapannya lama, kemudian play-nya paling banter juga cuma 8 kali show. Atau ya ada mungkin kayak teater koma punya show yang cukup panjang sebulan lebih. ya, Tapi betul. kan nggak banyak kan yang kayak gitu kan. Iya. I see. Nah, karena aku sekarang lagi ngelihat di belakang ada lagunya Filosofi Kopi nih. Mungkin aku Iya. pengen nanyain tentang kopi gitu ya. Pertama kali ditawarin main Filosofi Kopi tuh gimana sih? Terus kayak tertarik sama kopi tuh dari kapan? Pertama kalinya Ciko nelfon aku. Pada waktu itu aku habis nonton Cahaya dari Timur. Aku datang ke Ya. premiere di Plaza Senayan. Terus aku belum belum sedekat itu sama Ciko. Kenal, saling kenal, tapi nggak sedekat itu. Terus menurut aku ketika aku nonton Ciko di situ tuh kayak wah gila nih orang keren banget. Nih gue kayak nggak nonton Ciko gitu, yang Ciko yang gue tahu selama ini yang sebatas itu maksudnya yang gue tahu karena Hmm. gue kan nggak deket-deket banget kan pada waktu itu. Cuma memang kita grew up di daerah yang hampir sama dan bahkan SMP kita sama cuma kita beda beda karena beda umur jadi nggak ketemu SMA juga sempat sama gitu. Nah terus tiba-tiba Ciko nelfon gue abis si premier itu nggak lama premier Cahaya dari Timur nelfon gue dia bilang yo gue kan ada PH kita lagi mau adaptasi adaptasi bukunya Dewi Lestari untuk kita filmin. Nah, ada satu karakter yang pengen kita tawarin, kata dia. Kita ketemuan yuk sama sutradara juga sama Angga. Hmm. Oh ya udah ayo. Gue masih inget banget ketemuannya di Dharma Wangsa di ada ice cream di situ apa sih gelato di Dharma Wangsa Square tuh. Jatuh Secret? Gelato dulu. Ya, aku nggak Ya, tahu. aku lupa. Pokoknya di daerah Dharma Wangsa Square di apa gelato aku lupa namanya. Dan di situ ketemu terus eh gue pikir kan cuma pengen ngobrol-ngobrol kan. Terus Hmm. tiba-tiba Angga datang langsung bilang bahwa ya oke nanti karakter lo Jody. Jadi Jody itu karakternya gini 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 gini. Terus kita akan plan bikin jadi kayak udah ada blueprintnya persiapan bahwa Filosofi Kopi itu bukan hanya sebuah film dan dia mengajak gue untuk terlibat juga di 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 apa namanya proses kemudiannya gitu untuk mengembangkan si IP Filosofi Kopi ini menjadi entitas bisnis gitulah. Terus ya udah setelah itu main filmnya, bangun perusahaan kopinya, bikin kedainya,
bikin fashion apparelnya, bikin kopi catering, sampai akhirnya hampir semua lini, dan kita lagi plan ada beberapa konsep baru yang lagi kita persiapkan, tapi nanti tunggu aja, belum bisa gue share. Oke. Nah, Ya oke. ya. Mas kan terakhir nih beberapa hari yang lalu waktu aku nonton Netflix nih, aku nonton Hmm. NKCTHI kan. Nah, Ya. aku tuh penasaran banget nih, aku pengen nanya. Itu kan di situ Awan itu kakak tapi adiknya kan ada dua nih. Hmm. Terus kan aku Ah, sempet nanya tuh kayak Mas Rio main jadi kakak gitu. Kayak di hmm. situ tuh nggak kelihatan kalau aku nggak I'm not saying you are old gitu kan, tapi kayak you're pretty mature gitu loh for that role. Nah, awal mulanya pas ditawarin untuk mainin peran Awan nih. Angkasa. Kayak ya angkasa untuk Rio Awan yang sendiri. paling kecil. Aku Iya, aku jujur pertama sama kayak kamu, yang aku rasain ya dari segi umur. Angga bilang kan, dia manggil aku kan Cibai kan, Bay. Lo main nih di NKCTHI. Hah, jadi siapa? Jadi angkasa, terus diceritain lah ceritanya begini. Bro, gue udah tua, nggak mungkin lah, gue bilang. Gue jadi kakaknya Sheila Dara, terus eh siapa namanya, Rahel Amanda. iya, Gue muka gue kayak gini nggak, kayak gue terlalu tua dibandingin mereka. Jarak umurnya berapa, gue nanya. Maksudnya aku tuh selalu apa ya, ketika dihadapin dengan skenario, meskipun itu bagus, tapi kalau menurut aku nggak masuk logika ya pasti akan aku tanyain gitu kan. iya, Terus Angga bilang, nggak apa-apa, emang ini itu yang gue cari. Gue tuh pengen ngebayangin bahwa si kakaknya nih angkasa ketika duduk di meja keluarga bareng keluarganya udah nggak pantas di situ, udah harusnya dia keluar rumah. Oh gitu. Jadi oke, gue tua ya. Ya emang lo tua, udah terima aja. Oke ya. Tapi emang itu yang gue cari gitu. Oke. Udah, terus habis itu eh awal mulanya banget, aku lagi promo film Foxtrot Six. hmm? Terus aku sempet mau potong rambut dulu sebelum promo di Kemang. eh di Alex Barbershop, ya pokoknya di Kemang situlah, di belakangnya apa namanya, Aksara. Nah pas aku lagi mau ke mobil selesai potong rambut, terus aku ngeliat dari jauh gitu kayak, loh kok ada Angga, ngapain ya Angga ya, terus ada istrinya juga, ada Anggia, terus kayak ada banyak lah. Terus karena aku cepet-cepet kan, aku jadi cuma say hi gitu kan, Angga ngapain lo, ini lagi ada project nih, nanti kita cerita tentang hari ini. Oh udah, terus aku cabut kan. Terus tiba-tiba ya Angga ngomong itu, dia bilang, Bay nggak tahu ya, gue ngerasa kayak semesta ini udah membuat lo harus mainin karakter ini. Masa tiba-tiba gue lagi. Jadi dia baru aja presscon rilis Visinema akan adaptasi bukunya Marcella itu, nanti Ya. kita cerita tentang hari ini ke film. Nah terus nggak sengaja ketemu aku di parkirannya. Jadi emang aneh banget kan. Padahal kita ketemu juga tiap hari di kantor gitu, tapi kayak tiba-tiba ketemu di parkiran Kemang gitu, kayak emang aneh sih, aku juga ngerasanya. Terus udah setelah itu dia 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 yakin bahwa Angkasa, Aurora, dan Awan yang memerankan adalah aku, Sheila, dan Amanda. Dia manggil kita bertiga untuk datang, bukan manggil mereka berdua untuk datang ke kantor. Aku tinggal pindah ruangan aja, sorry. Ya, terus didudukin gitu. Oke, gue pengen lo kalian bertiga duduk deh di satu sofa gitu. Terus udah ngobrol aja, kata Angga. Oke, udah ngobrol aja kan, maksudnya ngobrol. Dan aku sama Amanda udah pernah syuting bareng, dan juga Sheila udah pernah syuting bareng, dan ketika proses syuting itu pun juga karena aku tua, jadi aku selalu selalu apa ya, meskipun aku kadang-kadang jahil dan iseng, tapi ya pastinya bukan aku so tua gitu, tapi memang kadang-kadang ada generation gap aja antara kita gitu Ya, ketika iya kan. Terus udah ketika kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, udah asik ngobrol, tiba-tiba enggak kayak stop. Oke, sip. Thank you ya. Dah. Udah. Nanti kita kirimin kontrak ya. Udah. oh wow. Gitu. Jadi Angga tuh punya cara casting sendiri sih. Dia unik banget emang. Jadi right on the spot. Oke, nah kita kebetulan pertanyaan udah selesai. Nah, jadi kita masuk ke sesi kedua nih, rapid questions. Nanti juga ada sesi ketiganya, Apa tebak creative jawab. questions? Rapid question. Oh, rapid questions. Kenapa Jadi nggak aku swab aja? kenapa? Mau di Kenapa swap nggak swab? aja? Karena I
save the best for last. Jadi aku Oke, keep yang Oke, langsung ya pertanyaan pertama. yes, Laut atau gunung? laut. Favorit apa kopi Indonesia favorit? Gayo, Main film, teater atau bisnis? bisnis. Wow, sukses adalah Hmm, nggak nggak tahu. Sukses adalah jalanin apa yang lo suka dan nikmatin. kebahagiaan adalah Ketika gue sama anak gue dan istri gue. mau main sinetron atau enggak? Udah pernah. I see. One accomplishment you're most proud of. Hmm, apa ya? Eh, apa ya? Pertama kali dipanggil bapak sama anak gue. Pak, Oh, bapak. oke, oke. Sekarang sesi keduanya udah selesai. Kita Mhm. langsung masuk ke sesi ketiga. Jadi nanti aku Oke. akan bacain satu Yep. line dari dialognya Mas Rio di suatu film. Nanti Ya. tebak judulnya ya. Oke. Oke. Yuhu, seneng deh bisa Arisan dua. Itu Terlalu adalah gampang. favorit aku. Yuhu. Seneng banget bisa holiday di mobil Love Working Day. Gitu ya. Iya itu. Oke, terus yang kedua. Neng, aku pergi bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga Oh, perdamaian. I, 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 I left my heart in Lebanon. I left my heart in Lebanon. Hmm. Oke, pertanyaan ketiga. Seenggaknya, terus ada scene pukul mejanya. Orang yang udah Filosofi kopi. wah. Oke, sekarang pertanyaan keempat. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum aku buka sectionnya. Gimana caranya bahagia kalau sedih aja nggak tahu NKCTHI. apa? Nanti Oke. kita cerita tentang hari ini. Wow. Oke, aku langsung buka comment section ya. Iya. Mungkin ada beberapa nih pertanyaan dari viewers kita. Nih, ada pertanyaan dari Rian Syafri. Mas Rio, kalau ingin berduet sama seorang penyanyi, mau duet Mhm. sama siapa katanya? Duet sama penyanyi ya? Mm-mm. Kalau di luar pengennya Tom York, kalau di sama Bono, kalau di dalam negeri Baskara Putra sama eh siapa ya? Ariel. Wah, Wah, Mas Ariel. keren sih dia. Dia keren banget sih. Keren. Oke. Terus dari ada nih Paulina Nani 28. Ada nggak karakter yang diperankan hingga terbawa ke kehidupan nyata? Mungkin nggak sepenuhnya ke bawah gitu, tapi di dalam diri aku terkadang ketika aku lagi menjalani itu, terutama ketika lagi proses syutingnya, dan project itu syutingnya di Jakarta, aku harus Ya. pulang ke rumah kan. Nah kadang-kadang aku ngerasa dalam diri aku aja, tapi kadang-kadang nggak aku keluarin gitu. Aku cuma ngerasa kayak, kok gue nggak nyaman ya di sini. Kok gue nggak ngerasa ini rumah gue ya. Ketika Ya. tidur di kasur, kok gue nggak ngerasa ini kasur gue ya. Ada perasaan kayak gitunya gitu. Tapi nggak yang tiba-tiba totally berubah nggak sih. Apalagi ditambah sekarang udah punya anak gitu ya. Itu kayak semacam pas aku pulang ke rumah ketemu dia gitu, bapak gitu, tiba-tiba gitu. Itu kayak udah langsung totally ya udah jadi bapak yang di rumah gitu, bapak Rio yang kembali lagi udah. Terus juga ada pertanyaan nih, ada nggak potongan dialog favorit Rio? Hmm? Kalau misalnya ada, boleh dipraktekin nggak? Apa ya? Potongan dialog. Itu mungkin karena lagi kangen
kangen holiday, jadi gitu. Bisa holiday in the middle of working day. Iya kangen banget soalnya holiday. Aku kangen ya sih. Tapi Like film desperately needed. aku suka banget sih. Oke, terus apa namanya? Aku juga ada pertanyaan nih. Tips apa sih yang bisa apa ya diberikan gitu untuk orang-orang yang mau berkarir seperti Rio di dunia perfilman, Di dunia acting atau perfilman? acting dan perfilman deh. Karena juga ya ada kru dan lain-lain ya. Maksudnya bukan Ya, hanya pengen sniper. Apa ya? Kalau kayak aku gitu ya, bukan aku so tua nih ya, tapi aku mengalami di mana era eh, platform untuk kita berkarya itu opsinya nggak banyak ya, dan nggak mudah untuk bisa berada di sana punya proses yang luar biasa, nggak instan. Dan sekarang banyak banget platform yang membuat segala macam menjadi instan kan. Nah, ya buat teman-teman apalagi yang nggak merasakan era tersebut, semoga cara berproses yang instan ini tidak berpengaruh terhadap mentalitas, terhadap kinerja, eh, terhadap apa ya diri mereka gitu ketika mereka dihadapkan dengan project atau pressure di sebuah kerjaan gitu. Paling pesan ya, aku itu aja sih. Karena ya pastinya kan masih ada generasi-generasi aku bahkan yang di atas aku gitu di entah itu perfilman, entah itu teater, entah itu eh, ya apapun itu yang berhubungan dengan entertainment gitu. ya. Hmm, itu penting sih bahwa kita mencari tahu aja akar akar di mana dari mana ini bisa berada, dari mana ini berasal, itu penting kita pelajarin gitu. Nggak ada salahnya karena eh, ketika kita mengapresiasi proses dan juga perjalanan sebuah sejarah tersebut, itu akan membuat diri kita pun juga akan lebih mudah untuk masuk ke lingkungan yang baru gitu-gitu sih. I see. Oke, terus ada pertanyaan juga nih mungkin ya sebelum aku juga tutup gitu interviewnya. Ya. Eh, Selain teater nih, project teater gitu ya. Mhm. Kalau untuk filosofi sendiri, kedepannya ada project apa dan target kedepannya gimana sih? Oke, yang paling terdekat adalah film. Kita akan syuting film yang ketiga. Ya, Planningnya tayang di tahun depan. Semoga bioskop pun juga berjalan lancar untuk bisa buka di tahun depan gitu ya. Atau bahkan mungkin bisa buka di tahun ini. Kita sangat mengharapkan banget. Kalau dari segi kontennya sendiri sih itu. Kemudian kayak kemarin tuh sebenarnya sebelum pandemi kita udah bikin sepeda dan ternyata pas pandemi ini sepeda booming kayak wow. benar. Ya terus kayak ya kita lagi mencoba untuk membuat sesuatu lagi gitu di sisi tersebut. Kemudian kalau dari retail dan juga kedainya sendiri, kemarin pandemi lumayan membuat kita apa ya, membuat aku dan dan manajemen tuh cukup putar Ya, otak kita untuk mikirin gimana caranya supaya nggak ada yang lay off dan eh, kita harus ngambil langkah apa ya makanya kemudian kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sorry harus kita ambil tapi kita tetap transparan dengan semua karyawan yang ada dan untungnya dengan PSBB transisi sekarang udah mulai kembali seperti dahulu gitu ya, dan akhirnya kita bisa menjalankan planning-planning yang strategi apa namanya yang kita proyeksiin dari tahun kemarin gitu kita udah punya target planningnya kan dan ini sekarang udah baru start sekitar sebulan lalu kita udah mulai 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 apa namanya pelan-pelan merealisasikan satu persatu gitu. I see. Oke, Mas Rio, terima kasih sudah join di Tetler Instagram Live. Seneng Yes, banget Dila bisa sama-sama. ngobrol-ngobrol. Semoga Terima selalu kasih. sukses untuk bisnisnya, film, dan project-project kedepannya. Terima Sampai kita ketemu kasih. lagi ya, Mas Rio. Yes, Terima Dila sehat-sehat ya. Salam keluarga. kasih. Sukses juga di kerjaannya. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.